Saya melihat dia itu pertama di Batam. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Misalnya membahas Ibu Widya itu bukan emak-emak biasa. Dia itu aktivis. Sejak 98 dia sudah membahas kasus-kasus HAM, pelanggaran-pelanggaran HAM, keadilan untuk rakyat kecil yang tertindas dalam kasus HAM. Dia juga adalah orang yang memperjuangkan keadilan untuk rakyat. Jadi nggak heran kalau Mbak Widya itu ya, dia itu memang aktivis. Apakah Bapak Ibtu Rudiana memanggil yang namanya Liga Akbar agar mengakui bahwa ini begini? Terus kemudian setelah diwawancara di televisi, Liga Akbar mengatakan sebenarnya dibilang mereka ini memberikan keterangan palsu. Kok banyak yang banyak yang rusuh ketika ada orang seperti Saka, seperti yang namanya Liga Akbar mengangkat pembicaraan bahwa si A yang menyuruh, yang seperti sini udah hampir loh itu kemarin. Kok tiba-tiba jadi mereka yang ditangkap kembali gitu? Pertanyaan saya, ada apa ini? Permainan apa lagi ini? Ya, ada apa ini Pak? Permainan apa lagi? Indonesia butuh keadilan, butuh kejujuran, Bapak. Itu yang perlu diangkat. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya kritik presidenku dan polisi. Bapak Jokowi, presidenku ya, bubarkan polisi. Bubarkan saja polisi di Indonesia ya. Daripada polisi nggak bisa kerja, daripada kita nggak enakan sama polisi. Rakyat sudah nggak enak sama polisi. Dengan kondisi kayak gini ya, sudah nggak enakan loh polisi. Rakyat itu sudah nggak enakan sama Anda ya, karena Anda tidak bisa bekerja dengan pecus ya. Contoh ini ya. Dan Bapak Jokowi, Anda jangan cuma melihat dan mendengar ya. Anda jangan cuma melihat dan mendengar Bapak Jokowi. Kuasamu, jabatanmu sebagai seorang presiden ada kuasa. Walaupun mandat yang tertinggi itu adalah rakyat. Jika rakyat tidak menginginkan polisi, karena sudah nggak enak melihat polisi, sudah enak melihat polisi, sudah muak melihat polisi, gelagat-gelagat polisi di Indonesia bikin malu ya. Jajaran kepolisian di seluruh dunia mentertawakan polisi Indonesia. Kita merasa nggak enak ya. Ya, bubarkan saja itu polisi. Ya, maaf ya polisi, karena kami sudah nggak enakan sama Anda. Sudah merasa nggak enak sama Anda polisi ya. Karena kalian, saya rasa itu, nggak enak di mata kami. Hanya polisi Cirebon yang bikin geleng-geleng seluruh masyarakat Indonesia pernyataan ini ya, Pak ya. Saya skip pernyataan Anda, Pak ya. Anda tidak mau membuka kasus ini, tunggu di persidangan. Weh, hebat polisi Cirebon ya. Berarti Anda selama ini menutupi kasus ini ya, Pak ya. Untuk menutupi kasus ini karena apa, Pak? Ya, mungkin Anda melindungi orang sebenarnya. Siapa pelaku dari dalang semua ini, Pak ya. Baru kasus ini timbul setelah penayangan film Vina beredar, baru dibuka dan Anda mulai ketar-ketir lihat dari raut wajah Anda, Pak ya. Berarti Anda selama ini memang menutupi kasus ini ya, Pak ya. Hebat kelakuannya, wih, hebat. Saya tepuk tangan buat polisi Cirebon. Dan yang kedua, Pak ya, sini ya. Anda menangkap Peggy Setiawan ini bukan asal-asalan, Pak. Kalau Anda menangkap orang asal-asalan, orang gila itu, Pak, banyak di jalan. Kenapa nggak Bapak tangkap? Nama Peggy Setiawan di Indonesia ini banyak, Pak, beribu-ribu, bukan 18 orang. Berdasarkan nama Peggy, Anda langsung menangkap Peggy Setiawan. Itu bukan asal-asalan, Pak, melainkan sengaja. Unsur kesengajaan, Pak, untuk menutupi pelaku sebenarnya, Pak ya. Anda harus paham itu. Ini jadi bukan asal-asalan, Pak, kesengajaan ya. Paham Anda? Terus tunggu di persidangan. Takutnya mulut Bapak ini mencela-menceli, sebab lidah ini tidak bertulang, Pak. Paham?
Kalau Bapak ingin membeberkan kasus ini dengan segera, kenapa nggak dibeberkan? Padahal masyarakat Indonesia sudah hampir 1 bulan 2 bulan menunggu omongan Bapak. Tetapi kenapa harus menunggu sampai di persidangan? Nggak logik. Anda harus paham itu ya. Takutnya lidah Anda ini tidak bertulang dan mencela-mencelik. Kenapa Pak? Takutnya ada, maaf ya Pak, kita nggak percaya lagi sama polisi. Takutnya ada sogokan, takutnya ada sokok pedek, takutnya ada MM-an itu Pak ya. Jadi berbelot lagi lidah ini Pak ya. Jangan munafik Pak ya. Bukan asal-asalan Pak, tapi memang sengaja kasus ini Anda tutupi. Bukan menuduh Pak, tapi kenapa baru buat pernyataan kayak ini? Ini hebatnya polisi Cirebon, bikin malu polisi di Indonesia yang lainnya. Polisi Cirebon kok ada kayak gini ya, bikin geleng-geleng kepala. Salam. Kalau dibilang bahwa alat bukti kurang ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke? Yo, jenderal. Semua orang juga tahu kalau itu fotonya Peggy. Siapa juga yang bilang kalau itu fotonya Jenderal Sandi? Kan nggak ada. Itu ya juga bukan fotonya Pak Rudiana. Itu semua orang, anak SD juga tahu kalau itu fotonya si Peggy. Yang jadi pertanyaan, apakah foto itu si Peggy Peron? Wong kok ya aneh-aneh. Kalau Bapak mengatakan bahwa foto itu diperlihatkan kepada 7 terpidana, apakah ini Peggy? Coba suruh langsung pertanyakan di acara konferensi pers agar rakyat ini percaya jawabannya sesuai apa yang Bapak Sandi, Jenderal Sandi katakan atau enggak, bahwa itu adalah Peggy yang menjadi DPO, Peggy Peron. Wong kok ya aneh-aneh. Terus si Saka juga pernah bilang tuh dalam beberapa tempo yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang itu beda saat Pak Polisi mendatangi si Saka menunjukkan salah satu foto. Saka pernah bercerita, kamu ini jangan membuat cerita baru, sandiwara baru di Jenderal Sandi. Wong kok yo ora ana sing percaya karo lado sing di Sandi. Kowe wingi ngomong tingkat kepercayaan rakyat dan masyarakat terhadap Polri 90%. Kok orang mau gawe 1000% sajuta persen ngono lho. Wong kok aneh-aneh. 90% ini rakyat sudah tidak percaya. Itu baru betul di Sandi.